Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SHUSD. Dan dimana hari ini saya akan update kembali analisa untuk pergerakan SHUSD di tanggal untuk persiapan minggu depan ya, di tanggal 31 Oktober sampai 4 November. Jadi saya akan buatkan analisanya untuk persiapan minggu depan ya. Dan dimana di analisa kemarin sesuai dengan apa yang saya sampaikan ya, dan dimana apabila dia breakout dari 1655.54 maka akan melakukan penurunan mencapai area 1637, 98, 1638 ya, 1638 sampai 163552, dan dia mencapai hampir di 1638. Dan saat ini harga sedang berada pada range antara 1649 dan 1638 ya. Dan alhamdulillah di grup Telegram saya sampaikan ya, dan kita bisa dapat 92 pips untuk VIP dan juga di grup free. Dan VIP juga kemarin semalam dapat lagi ya, buy profit dan sell juga profit ya. Alhamdulillah untuk VIP minggu ini. Oke, saya akan buatkan update analisanya. Jadi saya akan hapus semua gambar yang ada di sini ya. Jadi kita akan update. Oke. Jadi kalau kita lihat dari time frame 4 jam, dia harga saat ini telah break dari zona uptrend minornya di 4 jamnya, di time frame 4 jam. Jadi ini pola rising wedge ya. Rising wedge, jadi dia breakout, maka kemungkinan ini akan berlanjut melakukan penurunan ya. Jadi saya akan buatkan skenario nya apabila dia ingin melakukan kenaikan, dia harus breakout dari harga berapa, dan apabila memang ini valid untuk melanjutkan penurunan, maka saya akan buatkan juga poinnya sampai di mana ya. Oke, saat ini saya akan buatkan poin pentingnya. Jadi ini adalah poin penting. Oke, di 1658 poin pentingnya ya. Jadi untuk melakukan kenaikan lebih lanjut, maka dia harus breakout area ini ya. Oke, untuk akan lihat dulu di time frame 1 jam ya, untuk menentukan beberapa poin penting pada SHUSD. Oke, untuk poin pentingnya seperti ini ya. Di sini ada area support. Dan untuk targetnya nanti bila rising wedge-nya ini valid, maka dia akan ke 1620 sampai 1619 ya. Jadi saya akan berikan targetnya. Oke. Kita lihat dulu di time frame daily seperti apa. Oke, di time frame daily saat ini memang kuat, seller kuat ya untuk memberikan dampak tekanan. Seller masih kuat, jadi masih berpotensi untuk melakukan penurunan untuk minggu depan. Dan di candle weekly-nya juga kita akan coba cek. Di candle weekly-nya apabila nanti harga close di bawah dari area 1644 ini, maka potensi untuk melakukan penurunan kembali akan terjadi ya, karena dia memakan dari candle hijau sebelum di minggu kemarin, maka ini berpotensi untuk melakukan penurunan. Jadi apabila nanti harga close di bawah dari 1644 dan 1643, maka potensi untuk melakukan penurunan lanjutan akan terjadi untuk minggu depannya. Jadi saya akan buatkan skenario nya di time frame 4 jam. Jadi untuk di time frame 4 jam ya, ini memungkinkan untuk koreksi ke sini dulu. Untuk target pertama di 1650 sampai 1652 ya.
Kemudian melanjutkan penurunan dengan target terjauhnya di 16.20 sampai 16.17. Ini membentuk polarizing wedge ya. Jadi ini memungkinkan akan koreksi dan maksimal koreksinya dia di area ini di 16.58 sampai di 16.60-an ya. Jadi di area ini ya, di resisten ini, untuk kemudian melakukan kembali penurunan ya. Apabila nanti dia berhasil breakout dari 16.38, maka potensi untuk melakukan penurunan ke 16.20, 16.17 akan terjadi. Namun apabila tertahan kembali di sini, maka di sini akan menjadi area satunya ya, di 16.38, 16.50 sampai 16.58. Namun untuk skenario dari pattern ini, di pattern racing wedge ini, maka ini potensi untuk melakukan penurunan ke area ini ya. Jadi kita bisa juga ukur minimal targetnya menggunakan Fibonacci extension ya. Saya ukur dulu. Oke, kalau kita ukur dari Fibonacci extension ini bisa mencapai ke 1659 ya. Untuk targetnya bisa ke 1659. Kita juga bisa melihat ya bahwa apabila nantinya dia breakout dari 1620, 1617, maka dia berpotensi untuk ke 1659 ya. Jadi seperti itu untuk target terjauhnya. Namun untuk sementara fokusnya kita ada di 1620, 1617 ya. Apabila memang nanti dia berhasil breakout dari 1638, namun untuk melakukan kembali kenaikan maka wajib breakout dari 1658 ya. Jadi harga harus bergerak di atas dari 1658 sampai 1667 dan 1673 ya. Jadi tiga area penting ini yang harus di breakout untuk kembali melakukan kenaikan lebih lanjutan untuk mencapai 1680 dan 1683 ya. Jadi skenario nya seperti itu untuk melakukan kenaikan ya. Jadi memungkinkan untuk kembali ke 1680 ya. Bila memang harga berhasil breakout dari area 1658, dan untuk saat ini kalau kita mengikuti struktur dari pola racing wedge ini, maka penurunan akan terjadi ya dari pola racing wedge yang ada di saat ini. Maka ini potensi untuk melakukan penurunan lanjutan akan terjadi ya. Jadi skenario-nya yang pertama di 1650, untuk yang kedua ada di 1658, untuk kemudian target terjauhnya ada di 1620 sampai 1617. Jadi untuk teman-teman semua silakan mencari entry sell di area 1650, 1652 atau di area 1658 sampai 1660 ya. Jadi seperti itu untuk target sell-nya. Jadi ada dua area zona untuk melakukan sell pada SAUSD untuk minggu depan ya. Jadi silakan diperhatikan baik-baik atau disimak baik-baik. Ini memungkinkan untuk koreksinya sampai hari Selasa ya. Untuk koreksi dari balik breakoutnya untuk polarizing wedge ya. Jadi memungkinkan sampai nanti di hari Selasa selesai koreksi untuk kembali melanjutkan penurunan untuk mencoba breakout dari 1638. Untuk saat ini kita akan coba perhatikan dari indeks dolar pergerakannya seperti apa. Untuk indeks dolar saat ini masih sesuai dengan analisa kita ya. Jadi dia akan mengalami penurunan apabila dia mencapai area ini. Jadi saya akan buatkan skenario terbarunya. Untuk skenario terbaru dari indeks dolar yaitu apabila ini dia melakukan koreksi, bisa saja di sini untuk kemudian melakukan kembali kenaikan ya ke area 111. Namun apabila dia breakout, maka potensi untuk kembali menguji 109 ya. Jadi untuk sementara skenario indeks dolar seperti ini saja. Jadi nanti saya akan infokan lagi di hari Senin atau hari Selasa seperti apa perkembangannya. Dan untuk teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan
Yang baru bergabung silakan juga bergabung di channel Telegram ya. Nanti di sana saya akan infokan update-update terbaru mengenai pergerakan-pergerakan SAUSD dan informasi-informasi untuk news yang akan rilis ya. Jadi untuk skenario indeks dolar sementara seperti ini ya. Dan untuk SAUSD skenario-nya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jadi saat ini membentuk pola rising wedge ya. Jadi rising wedge ini memberikan indikasi bahwa akan terjadi penurunan ya. Jadi selama harga tidak bergerak di atas dari 1658 1667 maka potensi untuk melakukan penurunan ke 1620 sampai 1616 akan terjadi ya. Jadi potensinya sangat kuat. Oke, mungkin Serih kalau kita ukur dari Fibonacci extension dari area ini bisa juga ya kita ambil minimalnya nanti di 1641 ya, apabila memang nanti dia koreksi sampai ke area ini. Jadi kita bisa ambil di area itu ya, di 1634. Jadi ada dua opsi untuk crashing wedge ya. Jadi di area ini jadi cara mengukurnya seperti itu ya. Untuk Fibonacci extension jadi target terjunnya ada di sini ya. Apabila nanti dia berhasil berikut dari 1620 sampai 1617. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk analisa persiapan minggu depan di tanggal 31 Oktober sampai 4 Oktober ya. Sampai 4 November. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.